Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Putu. Pagi, Bu. Ya, pagi. Pagi semuanya. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan ke-7 pelajaran PWPB, Pemrograman Web Berbasis Perangkat Bergerak. Nah, hari ini harusnya Ibu Guru kan janji kalian kita mau praktek ya. Tapi Ibu Guru masih kurang sehat, jadi Ibu Guru biasanya tiba-tiba meriang. Jadi hari ini kita masih belajar daring ya. Insya Allah kalau misalnya Ibu Guru sudah sehat minggu depan, pekan depan kita akan bertemu ya. Sebenarnya memang pasien COVID itu setelah dia dinyatakan negatif, ada waktu sekitar 2 minggu itu harus istirahat. Tapi Bu Guru itu enggak istirahat, selama sakit pun juga Ibu Guru enggak istirahat, tetap mengajar. Jadi kondisi Ibu itu lama pemulihannya, jadi saya harap kalian bisa memahami ya. Nah, Ibu Guru ini mukanya setengah terang setengah gelap ya. Soalnya lampunya berada di sebelah sini, sebelah kiri. Tidak apa-apa ya. Oke, sebelum kita mulai, silahkan pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Halo. Ya silakan Eva. Doa sesuai agama dan berdoa selesai. Oke, makasih Eva. Oke, sebelum kita mulai, Ibu Guru akan absen. Dan yang Ibu Guru absen karena semakin hari Rehan, kalau dimasukkan mainannya di got dicuci, baru dikasih kering. Bilang sembarang atau tidak? Dia ada kasih masuk di bawah kursi, kita yang bisa ambil. Rehan, ambilkan mainannya ademu. Astagfirullah, dia juga pertama. Dia ada dalam sendok. Udah pakai sapu. Nanti sebentar Mami ambilkan. Oke, yang masuk pada saat kita absen hari ini tanggal 3 Februari. Enggak rusak aja, kalau cuma ditaruh di bawah kursi. Banyak sekali drama pagi-pagi ya. Oke, Bu Guru akan presensi supaya kalian bisa lihat. Sudah kelihatan layar Ibu? Sudah, Bu. Oke. Dani Kurniawan. Hadir, Bu. Eka. Hadir, Bu. Eva. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hikmatul. Hadir, Bu. Putu. Hadir, Bu. Lisa izin tadi ya. Mukaku sakit. Yasin. Oh, Lisa masih ya? Ada suaranya. Oh ya, oke. Jadi 7 orang ya, ada Dani, Eka, Eva, Hikmatul, Putu, Lisa, Yasmin. 7 orang ini Bu Guru kasih semua 2 poin karena hadir di room tepat waktu ya. Oke, Bu Guru sudah tulis. Kelihatan nggak ya?
ini ya, Bu Guru semua tulis nama kalian dan sudah dapat 2 poin yang 7 orang ini. Oke, kita mulai saja. Sini Rama, sini, main pangku sini. Mama sini, sini. Oh maaf. Oh iya ya, maafkan Mami. Oke, kita mulai saja ya. Nah, sudah kelihatan slide Ibu? Sudah, Bu. Oke, hari ini, oh ini salah ya. Sabar dulu ya. Hari tanggal, oke hari ini, oh ini salah ya. Sabar dulu ya. Hari ini tanggal berapa sih? 3 Februari ya? Iya, 3 Februari ini masih tertulis tanggal 22 Januari. Jadi Bu Guru menggunakan slide yang lalu supaya slide-nya itu tetap sama untuk setiap pembelajaran 3 Februari. Kita tinggal ganti tanggal saja. Februari. Kita ganti tanggal dan kita ganti isinya ya. Oke. Nah, ini adalah program web dan perangkat bergerak. Apa lagi tuh? Ini. Rohim yang baru masuk sama Jupri. Rohim. Kalian kenapa nggak pakai akun ID pembelajar? Lupa Bu. Iya, kalau bisa di pelajaran Ibu gunakan ID yang sudah dikasih supaya kalau Ibu Guru lagi ngajar itu nggak usah kepotong sama. Jadi kalian kalau gunakan akun Gmail bukan akun ID pembelajar.id itu Ibu Guru mesti memasukkan kalian secara manual. Tetapi kalau kalian gunakan akun pembelajar, ini ada beberapa yang masuk sendiri ya, kayak Hikmatul itu Bu Guru nggak usah panggil dia. Dia langsung masuk sendiri. Jadi ketika pembelajaran aman, kita tidak usah terganggu sama siswa yang belum masuk ya. Jadi kita mesti iklan lagi kalau ada lagi yang masuk karena dia menggunakan akun-akun bukan ID pembelajar. Ya, jadi kan akunnya sudah ada, jadi dimanfaatkan akunnya. Jadi akun pembelajar itu sangat banyak sekali gunanya ya. Kalau kalian gunakan akun Gmail itu dia penyimpanan datanya cuma 15 GB. Tapi kalau kalian gunakan ID pembelajar penyimpanannya itu tidak ada batasnya. Jadi apapun yang kalian simpan di situ tidak dibatasi. Silahkan menyimpan apapun, semua file-file kalian, semua data kalian itu disimpan di Google Drive-nya akun kalian, itu free, gratis, dan dia tidak ada batas, tanpa batas. Jadi kalian bisa simpan, bisa sampai 1 tera, 100 tera, itu tidak ada batasnya. Itu keuntungannya kalau kalian gunakan akun ID pembelajar. Jadi saya harap kalian menggunakannya ya. Jangan sudah dibikinkan terus kalian tidak menggunakannya. Yang baru masuk Wahab ya. Oke, kita lanjut di materi kita. Hari ini tanggal 3 Februari. Kompetensi inti yang akan kita pelajari yaitu kita masuk di menerapkan struktur kendali program. Nah, yang atas ini kan sudah selesai ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, karena tugas itu akan menjadi Ibu Guru itu akan menilai tugas kalian dan itu akan menjadi salah satu prasyarat untuk nilai di rapor kalian. Nah, di sini ada menerapkan struktur kendali program yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana sebenarnya kita menerapkan struktur kendali program, ya? Oke, saya minta dibacakan Rohim. Struktur kendali program. Struktur kendali program dalam program adalah bagian penting dalam suatu bahasa pemrograman karena bagian ini mengatur jalannya eksekusi suatu program. Contohnya adalah
perulangan yang digunakan untuk mengulang perintah banyaknya yang Sebanyak yang diinginkan. oleh programmer untuk sebanyak kondisi tertentu. Selain perulangan, juga terdapat struktur kondisi yang memungkinkan program berjalan dengan kondisi syarat tertentu. Dalam bahasa PHP dikenal 4 jenis struktur kendali utama, yaitu if, switch, dan while, dan for. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari struktur kendali program. Jadi ada struktur dalam PHP itu untuk mengendalikan program. Jadi struktur ini ada 4 jenis yang akan kita pelajari hari ini. Sebenarnya ada lebih dari 4, tapi hari ini yang biasanya dipakai itu 4. Jadi kita akan pelajari keempat-empatnya. Yang pertama adalah if, yang kedua adalah switch, yang ketiga adalah while, dan keempat adalah for. Perhatikan baik-baik, if, switch, while, dan for, struktur kendali program ini selalu muncul di UKK, ujian UKK. Jadi kalian ini kan mulai tahun ini, itu tidak ada yang namanya ujian nasional. Jadi siswa SMK, SD, SMP, SMA, dan SMK itu tidak lagi diberikan ujian nasional untuk sebagai standar dia lulus atau tidak. Tetapi nilai kalian itu diambil dari nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 6. Ya. Jadi itulah yang menjadi patokan nanti kalian lulus atau tidak. Nah, nanti di tiap sekolah akan ada namanya AKM, Assessment Kompetensi AKM, Manajemen, ya. Jadi nanti kalian akan melaksanakan AKM untuk melihat siswa itu mampu tidak menjawab soal, tapi ini bukan sebagai prasyarat, ya. Tetapi yang prasyarat kalian nanti akan mendapatkan sertifikat UKK itu ujian kompetensi kejuruan, yang kalian bisa gunakan sertifikat ujian itu untuk melamar pekerjaan, ya. Nah, salah satu soal di UKK adalah yang biasa sering muncul adalah struktur kendali program untuk if, switch, while, dan for, ya. Nomor berapa? Ini disuruh yang sebenarnya atau tidak? Nomor berapa? 10. Sabar ya. Ayo Prabu. Tunggu dulu ya. Oke. Oke, berikutnya kita lanjut ya. Oke, silahkan Rohman dibaca. Pernyataan if dan else. Pernyataan if dan else, pernyataan bersyarat digunakan untuk melakukan berbagai aksi berdasarkan beragam kondisi pada program. Dalam PHP terdapat beberapa pernyataan if. Pernyataan if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi yang digunakan bernilai benar atau true. Pernyataan if panjang dan lebar tanah pada gambar. Pernyataan ini digunakan untuk mengeksekusi kode jika gambar tersebut menggunakan skala berapa yang dibeli nilai benar, true, dan salah, false pada kode. Iya, yang sebenarnya. Oke. Kan ini pada gambar. Ini yang sebenarnya yang ditanya. Oke, makasih Rohman. Sabar dulu ya.
Nah, jadi yang pertama yang kita bahas adalah pernyataan if. If itu jika, kalau dalam bahasa Inggris ya, jika. Else itu jika, kalau dalam logika matematika, jadi pernyataan if else itu digunakan untuk melakukan berbagai aksi dalam berbagai kondisi pada program. Jadi nanti kalian itu akan melakukan, ada beberapa kondisi yang kalian harus memasukkan struktur program if. Nah, untuk pernyataan if itu digunakan untuk mengeksekusi jika kondisi yang ditentukan bernilai benar. Jadi if itu jika kondisinya itu benar. Jadi cuma satu kondisi kalau kita menggunakan if. Sedangkan jika ada else, pelan-pelan itu kalau cuci piring. Nah, kalau kita menggunakan else, jadi else itu digunakan bersamaan dengan if. Jadi if di atasnya, struktur di bawahnya else. Itu jika pernyataan itu untuk mengeksekusi kode, kondisinya ada dua. Bisa benar, bisa juga salah. Ya, nanti kita lihat sebentar contohnya bagaimana sih penggunaan if dan else. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Oke. Berikutnya, Jupri. Jupri, Iya, Bu. silakan dibaca, Nak. Struktur kendali if. Dibaca juga Iya, pernyataan. ininya dulu. Iya. Pernyataan if berfungsi untuk memilih salah satu operasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan syarat atau kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Pernyataan adalah pernyataan dalam PHP teks yang sinteksnya adalah sebagai berikut. Untuk satu kondisi if dalam kurung kondisi buka bukan Iya. garis miring sama dengan Operasi tutup kurung. Sudah gitu saja. tutup kurung. Penjelasan, apabila kondisi di atas bernilai true, maka operasi 1 dan operasi 2 akan dijalankan. Tetapi jika bernilai false, maka kedua operasi tidak akan dijalankan. Program akan meloncat ke baris setelah kurung kurawal. Oke, jadi ini adalah struktur if untuk satu kondisi. Satu kondisi itu artinya dia cuma bernilai true, tidak ada false. Jadi jika dia cuma bernilai benar atau true, dia itu kita hitung satu kondisi. Jadi itu if hanya digunakan untuk satu kondisi. Jadi kalau dia menggunakan if dan else itu bisa lebih dari satu kondisi. Tapi kalau dia cuma menggunakan if, kalau if berarti untuk cuma satu kondisi. Artinya if hanya bernilai benar. Jadi ini yang di sini if, terus masukkan kondisinya apa? Misalnya nilai 10 ya. Misalnya if dia menjawab A, nilainya 10. Jadi kalau dia menjawab selain A, berarti ini kondisinya yang kita masukkan ya. Operasinya berarti dia kalau dia tidak menjawab A, berarti operasi if yang ini akan berpindah ke line berikutnya pada skrip yang dibuat ya. Jadi kalau banyak sekali skripnya bisa dimasukkan seperti, jadi kalau misalnya kita akan kita membuat data rapor. Jadi data rapor itu misalnya kalau nilainya 10, jadi akan masuklah nilainya 10. Nanti kita lihat ya. Jadi untuk if, jika dia hanya bernilai true, maka operasinya, di sini dia melakukan operasi 1 dan operasi 2. Maka operasi 1 dan operasi 2 itu akan dijalankan. Tetapi jika dia bernilai false, ya, maka kedua operasi ini tidak akan dijalankan karena dia cuma satu kondisi. Dan dia akan meloncat ke line yang berikutnya. Oke, kita dipindah pada contoh ya. Ini contohnya. Input, masukkan nilai
titik 2 kutip nilai. If, ini if-nya cuma satu ya, nilai di bawah 10. Kemudian di print ini kita sudah pelajari minggu lalu ya. Cetak nilai. Print, masukkan nilai dan sama dengan nilainya yang dimasukkan. Nah, apabila kita masukkan nilai, di sini tidak masukkan nilainya 4. Cetak nilai, di sini nilainya akan tercetak 4. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 10, misalnya kita masukkan, ada contoh, oh enggak ada contoh yang lain ya. Kalau kita, nah di sini misalnya kita masukkan 12 ya. Artinya 12 ini nilai if-nya lebih dari 10. Berarti di sini operasi if yang ini itu tidak akan tercetak di sini. Karena dia cuma satu kali if dengan satu kondisi. Ya, kondisinya adalah nilai di bawah 10. Oke. Sampai sini paham? Jadi ini adalah contoh programnya. Dan ini adalah outputnya ketika kita sudah munculkan di halaman browser. Kita pindah ke dua kondisi. Silahkan Asni dibaca. Namanya kok 1 jam persiapan. Oke Asni. Asni sudah ada di room? Sudah, Bu. Ya, silakan dibaca. Untuk dua kondisi, Sabar ya dulu Asni. ini dibaca juga kodenya. Ya, silahkan. Untuk dua kondisi, if dalam kurung kondisi, Operasi 1, operasi 1, else, else, operasi 2. operasi Ya. 2. Oke. Penjelasan. Apabila kondisi di atas bernilai true, maka True. true, true maka operasi akan dijalankan. Operasi Tetapi 1, operasi 1 akan dijalankan, tetapi apabila bernilai oh iya Mak. Iya, nak. Nantinya mami latar. Ngajar kita. 2. Lagi mengajar. Sebentar pilih dulu di, saya lagi mengajar. Dadah Ruka, dadah Nenek. Oke. Jadi ini kita masuk di dua kondisi. Jadi tadi kita sudah masuk satu kondisi. Kalau satu kondisi itu kita cuma menggunakan if saja, ya. Nah untuk dua kondisi, perhatikan ini adalah contoh skrip yang akan kalian masukkan. Jadi if, masukkan kondisinya. Kemudian operasi yang pertama. Sambil dicas kakak. Ambil casnya, cas di kamar tamu. Jadi masukkan kondisinya dan ini adalah operasi yang pertama. Kemudian kita masukkan else. Else itu digunakan ketika dia dua kondisi. Ya, jadi kalau cuma satu kondisi cuma if saja. Kalau kita gunakan else bisa dua kondisi, tiga kondisi atau banyak kondisi kita menggunakan else. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini dia menggunakan dua kondisi, kondisi 1 dan kondisinya ada operasi 1 dan operasi 2. Nah, untuk penjelasannya, apabila kondisi di atas bernilai true, jadi kondisi yang ini nilainya true, maka akan dijalankan operasi yang pertama. Jadi operasi yang pertama itu berada di atasnya else. Tetapi apabila bernilai salah, akan dijalankan operasi yang kedua. Lihat peletakan operasi yang kedua, dia berada di bawahnya else. Jadi if, masukkan kondisinya dalam kurung, kemudian untuk memasukkan operasi 1 dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Operasi 1-nya dimasukkan. Dimasukkanlah kata else, kemudian dibuka lagi dengan kurung kurawal, masukkan operasi 2. Jadi untuk dua kondisi itu berarti untuk benar
benar dan salah. Cuma dua kondisi. Benar dan salah. Berarti kalau bukan benar, berarti salah. Berarti kalau bukan operasi 1, yang akan jalan adalah operasi 2. Ya. Jadi, perhatikan baik-baik skripnya. If kondisi kurung kurawal operasi 1. Operasi yang kedua untuk ya, kemudian jadi sudah jelas ya untuk dua kondisi? Sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat Ibu Guru. Oh, ini Ibu Guru berikan contoh ya. Ada contohnya untuk if dan else untuk dua kondisi. Nah, di sini input, jadi input ini adalah kondisi pertama. Inputnya adalah masukkan nilai, titik 2, kutip nilai. Kemudian kita masukkan setelah kondisi tadi ada operasi yang pertama. Jadi setelah if, ini if adalah operasi yang pertama. Jadi nilai di bawah sama dengan 10 akan dicetak nilai dan di print nilai sama dengan nilai. Kemudian masukkanlah dia else. Else itu berarti kalau dia lebih dari 10 berarti dia ini nilai lebih dari 10 tidak akan dicetak nilai. Aduh. Nah ini ya. Jadi jika dia nilainya ini kan lebih kecil. Jadi kalau dia nilainya lebih besar berarti dia false ya. Jadi nilai lebih besar dari 10 nilai tidak dapat dicetak dan diakhiri dengan and if. Nah, ini adalah output jika kondisi terpenuhi. Artinya jika kondisi 1 terpenuhi. Di sini kondisi 1 dia masukkan nilainya 9. Nah, nilainya 9 itu berarti kan 9 di bawah 10. Berarti akan tercetak nilai. Kenapa bisa tercetak nilai-nilai? Ini kita lihat operasi print yang minggu lalu kita pelajari. Kalau kita tulis cetak nilai, ini akan muncul cetak nilai sama dengan nilai. Nilainya itu adalah angka yang kita masukkan. Nah, bagaimana jika kita masukkan angka lebih dari 10? Di sini contohnya dia masukkan nilainya adalah 20. Jadi 20 itu dia lebih besar dari 10. Artinya dia false ya. Nah, yang muncul di browser ya, outputnya, output program jika kondisinya dia tidak terpenuhi, ketika masukkan nilai 20, nilai lebih besar dari 10, nilai tidak dapat dicetak. Jadi inilah yang akan tertulis di halaman browser. Jadi ini kalau dua kondisi, cuma benar dan salah. Benar ketika dia masukkan angka kurang dari 10 dan salah ketika dia masukkan angka lebih dari 10. Kalian bisa masukkan if else contoh yang lain ya, bisa bukan angka, bisa dengan kalimat, bisa dengan apa saja. Yang pasti di sini struktur programnya harus dipahami dulu. Oke? Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Halo. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk 3 kondisi atau lebih. Jadi tadi kalau 1 kondisi kita cuma menggunakan if, 2 kondisi kita menggunakan if dan else dengan menuliskan pertama if, masukkan kondisi, terus masukkan kondisi yang benar, masukkan else, dan masukkan kondisi yang operasi yang tidak benar. Nah, bagaimana kalau 3 kondisi atau lebih dari 3? Nah, inilah penjelasannya. Minta ditolong dibacakan Wahab. Untuk 3 kondisi atau lebih, penjelasan. Apabila kondisi 1 bernilai true, maka operasi 1 akan dijalankan. Tetapi apabila kondisi bacakan dulu ini, Nak. Ini dulu. Oh, ya. Untuk 3 kondisi atau lebih. Bacakan dulu dia punya struktur. If, ya. buka kurung kondisi 1, tutup kurung, buka kurung kurawa, garis miring, operasi 1. Masukkan operasi 1. Tutup kurawa, L save, buka kurung kondisi 2, tutup kurung, buka kurung kurawa, garis miring, operasi 2, titik koma, tutup
kurung kurawa, else if, buka kurung, kondisi 3, tutup kurung, buka kurung kurawa, garis miring, operasi 3, titik koma, tutup kurung kurawa, else, buka kurung kurawa, garis miring, operasi lainnya, titik koma, tutup kurung kurawa. Penjelasan, apabila kondisi 1 bernilai true, maka operasi 1 akan dijalankan. Tetapi apabila kondisi-kondisi yang bernilai true, maka operasi 2 lah yang akan dijalankan. Dan apabila kondisi 3 yang bernilai true, maka kondisi 3 yang akan dijalankan. Sedangkan apabila ketika kondisi tidak ada yang bernilai true, maka operasi lainlah yang akan dijalankan. Oke, makasih Wahab ya. Agak hilang tadi, belakangnya mungkin nge-lag ya, Wahab. Oke, jadi sekarang kita masuk di 3 kondisi ya. Sudah dijelaskan tadi, sudah dibaca tadi sama Wahab. Nah, perhatikan strukturnya baik-baik. Nah, kalau dia 2 kondisi, if, masukkan kondisi 1, terus masukkan operasi 1, dan yang kemudian di bawahnya else, cuma else, tidak ada if, cuma else, kemudian tidak ada kondisi 2, langsung operasi 2 ya, karena dia cuma 2 pilihan. Nah, beda kasusnya, kalau dia 3 kondisi, perhatikan baik-baik strukturnya. Pertama, masukkan dulu if, masukkan kondisi 1, jadi dia langsung dimasukkan kondisi 1. Kalau dia cuma 2 pilihan, benar dan salah, dia cuma 1 saja kondisinya, hanya ada operasi 1 dan operasi 2. Kalau kondisinya benar, operasi 1 yang jalan. Kalau kondisinya salah, berarti operasi 2 yang jalan. Tetapi kalau kita masuk di 3 kondisi atau lebih, di sini semua kondisinya dimasukkan. Baik itu kondisi 1, 2, 3, dan berapa banyak kondisi yang kita inginkan. Nah, di sini pertama, if, masukkan kondisi 1 untuk menjalankan operasi 1. Kemudian yang kedua dibuka dengan else if. Jadi tadi cuma else saja ya, cuma else. Kalau ini untuk memasukkan operasi di antara siapa lagi itu yang baru masuk? Cahaya ya. Oke, kalau untuk operasi kedua, misalnya ini cuma 3 operasi ya. Untuk operasi 2 kita masukkan else if kondisi 2 dan dijalankan operasi 2. Ini dia ada 4 operasi ya. Ada operasi lainnya, operasi keempat. Jadi untuk operasi terakhir dia cuma ditulis else ya. Antara kondisi 1 dan kondisi yang paling terakhir ini pertama dimasukkan if, dan operasi yang paling terakhir cuma else. Di antaranya, misalnya ada operasi 2, operasi 3, ada operasi 4, ada operasi 5, dan yang terakhir operasi 6. Operasi 6 cuma ditulis else. Di antaranya itu kita menuliskan else if. Jadi perhatikan baik-baik untuk kondisi 2, else if, masukkan kondisi 2 untuk menjalankan operasi kedua. Ada lagi operasi yang ketiga, masukkan lagi else if, masuk kondisi yang ketiga, dan untuk menjalankan operasi yang ketiga. Nah, ini dia operasinya ada 4. Operasi lainnya ya, jadi masukkan else, dia yang terakhir itu else, tidak pakai if lagi. Jadi apabila operasi 1, operasi 2, dan operasi 3 itu tidak memenuhi semuanya, maka operasi yang terakhir yang akan jalan. Ya, jadi kita lihat penjelasannya. Apabila kondisi 1 benar, maka operasi 1 yang akan jalan. Apabila kondisi 2 benar, maka operasi 2 yang akan jalan. Apabila kondisi 3 yang benar, maka operasi 3 yang akan jalan. Sedangkan apabila ketiganya ini tidak jalan, maka operasi yang terakhir ini yang akan jalan. Ya, sampai sini paham? Halo? Ya, Oke. Ya kalian harus paham ya, karena sebentar ada contoh. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Adakah pertanyaan? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, di sini Ibu Guru akan memberikan contoh yang dia kondisinya lebih dari 2. Nah, ini adalah inputnya ketika kita masukkan di script. Jadi, input, masukkan nama Anda, titik 2, nama dollars. Inputnya masukkan nilai Anda, kemudian nilai. If yang pertama,
itu jika nilainya 80 lebih kecil, lebih besar dari 80, lebih besar sama dengan 80. Berarti yang akan terprint nama dolar akan tertulis selamat Anda lulus dan mendapatkan nilai A. Jadi dia kalau misalnya ada orang yang nilainya lebih dari 80 atau sama dengan 80, dia akan lulus dan mendapatkan nilai A. Nah, lihat kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, nilainya itu lebih kecil dari 80 dan lebih besar sama dengan 70. Jadi dia berada antara 80 dan 70 atau sama dengan 70. Nah, ini kondisi yang kedua. Jadi akan print nama dan akan terprint selamat Anda lulus dan mendapatkan nilai B. Kondisi kedua. Kondisi ketiga adalah itu di bawah lebih besar sama dengan 60. Jadi kenapa kita tidak menulis batas? Karena kalau ini sudah ada di atas ya. Ini akan print nama dan selamat Anda akan lulus dengan nilai C. Nah, else ini berarti selain di atasnya, selain kondisi 80, lebih 80 dan 70, 60, selain di atas ini, maka dia akan keluar hasil printnya, maaf Anda tidak lulus. Jadi, perhatikan baik-baik, if, else if, terakhir ditutup dengan else, and if, jadi mengakhiri if, jika, ya. Nah, kita lihat outputnya di halaman browser ini adalah output program jika kondisi pertama yang terpenuhi. Jadi, jika dia nilainya di atas atau sama dengan 80. Di sini dimasukkan nilainya dengan nama Aldi, nilainya 90. Maka nama Anda Aldi dan selamat Anda lulus mendapatkan nilai A. Jadi sesuai yang kita masukkan di sini perintahnya, inilah yang akan keluar. Jadi kita menginput nilai namanya dan nilainya akan keluar seperti ini. Kemudian yang kedua, jika kondisi kedua yang kita masukkan, misalnya Bayu nilainya 75. Dia mendapatkan nilai 75, kalau di rapor itu kan ada nilai, ada huruf. Jadi kondisi ini bisa kita bikinkan program untuk pembuatan rapor. Jadi ketika nilainya dimasukkan 75, itu operasi struktur program akan membacanya, berarti dia berada pada kondisi kedua. Artinya, jadi Bayu ini akan lulus dan akan mendapatkan nilai B. Ya, jadi di print out akan seperti ini output programnya. Jika kondisi dua yang terpenuhi, berarti masukkan nama Anda Bayu, kemudian dimasukkan. Jadi ini sudah ada memang ya. Tinggal kalian masukkan nilai namanya Bayu, masukkan nilainya, dan ini akan keluar otomatis. Berarti nama Anda Bayu, selamat Anda lulus dengan mendapatkan nilai B. Nah, sekarang kita masuk pada kondisi ketiga. Kondisi ketiga yang terpenuhi. Nilainya di sini 60 lebih besar sama dengan 60. Nah, di sini dia masukkan nilainya Intan, nilainya 69. Nah, struktur program ini akan dibaca oleh sistem dan akan hasil keluarannya selamat Anda lulus dengan mendapatkan nilai C. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan nama jika dia tidak terpenuhi kondisi 1, 2, dan 3. Nah, jika misalnya kita masukkan nama Tuti, nilainya 40. Artinya 40, bukan di 80, bukan 80 dan 70, bukan juga 60. Maka di sini langsung tertulis, maaf Anda tidak lulus. Jadi itulah struktur program kalau kita menggunakan if else. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Tadi yang pertama adalah if. Sekarang kita masuk struktur yang kedua adalah switch. Ya. Minta tolong kepada, sabar ya, Ibu Guru mau lihat dulu absen yang sudah masuk. Siapa saja sih? Sudah ada 14 orang. Saya tulis yang baru masuk.
Alia, Asni sudah ada, Eka, Epa, Putu, Jupri, Lisa sudah ada, Reynaldi, Rohmin, Cahya. Oke, Alia, silahkan dibaca. Yang ini, struktur kendali switch. Alia. Alia ada di room nggak? Alia. Ibu, Silahkan dibaca. struktur kendali switch. Pernyataan switch sama dengan if dengan kondisi banyak. Biasanya digunakan untuk membandingkan banyak nilai dalam satu variabel. Contoh, if buka kurung Bukan dolar if ini, if buka kurung dolar i sama dengan 0 tutup kurung. Bu, apa ini, Bu? Tanda baca apa ini? Eco. Langsung saya baca. Kutip i sama dengan 0 tutup kutip. Save buka kurung dolar i sama dengan 1 tutup kurung. Echo i sama dengan 1. Save buka kurung dolar i sama dengan 2 tutup kurung. Echo i sama dengan 2. Switch buka kurung dolar i tutup kurung. Case 0 2. Echo i sama dengan 0 break. Case 1 Echo i sama dengan 1 break. Case 2 Echo i sama dengan 2 break. Untuk menangani suatu kondisi yang tidak terdapat pada semua kondisi yang ditentukan, maka harus digunakan pernyataan default. Pernyataan default sama dengan else. Default. Default sama dengan else pada pernyataan if. Nah, untuk kendali switch itu sama dengan if untuk kondisi banyak, ya. Tadi kita sudah bahas kondisi if yang lebih dari 3. Ini mirip dengan switch. Biasanya digunakan untuk membandingkan banyak nilai dalam satu variabel. Contohnya if jika nilai itu yang i sama dengan 0, maka i sama dengan 0. Kemudian if else, masukkan kondisinya i sama dengan 1. Else if i sama dengan 2. Nah, di sini switch itu dia, kalau di if tadi kita masukkan kondisi dan operasi yang akan jalan. Masukkan kemudian kondisi, operasi yang akan jalan. Tapi kalau di switch, kita masukkan dulu semua kondisinya. Nanti switch yang akan bahas satu-satu operasi yang akan jalan. Seperti itu, ya. Bedanya switch sama if. Sebenarnya mereka sama-sama untuk kasus yang sama. Misalnya dia banyak variabel. Kalau if else, dia kondisinya, ada kondisi, langsung dibahas operasinya. Kondisi dibahas operasinya. Kalau switch tidak. Ditulis dulu semua kondisinya dan switch akan melakukan operasinya sendiri di bawah. Jadi ini switch dolar i, kasus pertama, kasus jika 0. Jika 0, echo i sama dengan 0. Kemudian kasus yang kedua, jika i sama dengan 1. Kemudian kasus yang kedua, jika i sama dengan 2. Untuk menangani kondisi yang tidak terdapat pada semua kondisi yang ditentukan, maka harus digunakan pernyataan default. Nah, pernyataan default sama dengan else. Jadi pernyataan default di sini sama dengan else pada pernyataan if. Pada dasarnya switch dan if itu sama untuk kondisi yang variabelnya lebih dari 2, ya. Apakah ini paham? Ya, Bu.
Bu Guru makan ya, guru loyo. Jadi ini Bu Guru ada contoh kah? Aduh, Ibu Guru nggak kasih contoh. Oh, ada contoh. Tapi nggak ada outputnya nih. Ini contohnya ya. Jadi ini dimasukkan di body. Ya. Jadi lakukan dulu penulisan struktur HTML-nya dan program ini dimasukkan di body. Dollar I sama dengan 0. Switch, kasus yang pertama I sama dengan 0. Break, kasus yang kedua, kasus 0. Case 1. Apa? Diketik. Cari di Google. Kasus 2. Nah, ini ada kata default. Default itu I tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 1, atau tidak sama dengan 2. Jadi jika tiga kondisi ini, 3 kasus ini tidak sesuai yang kita masukkan misalnya I sama dengan 3. Nah, ini kan tidak ada di kasus. Tidak ada di kasus 0, tidak ada di kasus 1, tidak ada di kasus 2. Maka echo I tidak sama dengan 0, 1, 2, 3 itu di-defaultkan. Ini tidak ada hasilnya ya kayaknya. Ibu Guru tidak tulis outputnya. Langsung pindah ke while. Iya, tidak ada. Nantilah kalian bikin sendiri. Nanti kalian coba sendiri ya. Oke, berikutnya kita masuk di struktur yang ketiga. Jadi struktur yang pertama Hilang suaranya kita, Bu. pindah kamar tamu. Gugur keluar jaringan itu. Halo? Halo, Bu. Halo, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu Guru hilang. Ya, Bu. Jaringan. Bu Guru hilang karena di rumahnya Bu Guru jaringan itu susah sekali. Tunggu dulu ya, Bu Guru cari jaringan dulu. Suruh ya. Bu Guru mau pergi di tengah lapangan situ. Kabar ya. Mana KBBI itu? Kamu orang dua, saya suruh belajar. Kenapa kurang nonton kartun? Sabar ya, Bu Guru tuh keluar sampai ke ruang depan. Aduh, Aisyah makan rumah meja. Meja. Di sini. Pasang. Bu Guru, bisakah saya izin dulu sebentar tukar gas? Kita mau kemana, Nak? Mau
mau tukar gas sih Bu sebentar karena di rumah lagi bikin kue baru nggak ada yang bisa naik motor selain saya. Ya, Iya Bu, makasih. lost koneksi lagi Aisy. Ibu guru masih ada tidak? Masih Masih, ada. Bu. Masih Bu. Oh ya. Ya, Ibu guru ini sudah berada di tengah lapangan ya. Di bawah cucian. Kalian tidak lihat kan Ibu guru pakai background. Ya, kita lanjut. Jadi kita masuk. Ibu guru tadi bertanya, selain while, struktur program yang kita pelajari sebelumnya apa saja? Halo? Ibu, Apa saja struktur program yang kita pelajari sebelum while? Switch. Tadi chat. Jelas jaringan Ibu. Silahkan masukkan di kolom chat. Halo. Suara Ibu kedengaran tidak? Kedengaran, Bu. Oh, kedengaran. Oke. Lanjut aja ya. Jadi selain while, struktur program yang lain adalah if dan switch yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, yang ketiga kita masuk di while. Tunggu Ibu guru ambil bukunya ya. Matikan itu. Matikan. Tempat itu, Rehan. Kalau bukan juga tempat itu, kenapa tidak buka? Tutup nih Rama. Buka semua Rehan. Astagfirullahaladzim ya anak yuk. Supaya aku lihatin. Halo. Iya Bu. Sorry Ibu kedengaran? Oke, Dengar. lanjut Renaldi silahkan. Ya, Renaldi silahkan baca untuk struktur pengulangan while. Tunggu, Bu. Saya lihat. Gimana, Bu? Gimana Bu bacanya, Bu? Dibaca dari sini. Terus ini, baru yang ini. Kelihatan tidak, Renaldi? Nah, kelihatan. Belum Iya. present, Bu. Tidak Bu. presentasi Bu. Iya, Bu. Nggak kelihatan. Anda kelihatan? Iya, Bu. Belum Tidak, Bu. presentasi. Oh, sabar. Ibu guru belum presensi, Bu Guru. Ya, maaf ya. Iya, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, silakan dibaca, Renaldi. While. Pernyataan while digunakan untuk mengulang operasi selama kondisi bernilai true. Contoh,
garis miring tanda bintang contoh 1 tutup bintang garis $i sama dengan 1 titik while buka kurung $i. Ini simbol apa, Bu? Yang $i itu yang di sampingnya. Ini I Bukan, Bu. lebih Sebelahnya. kecil. Oh, lebih kecil sama dengan 10 tutup kurung buka kurawal eco $i plus Titik koma. tutup kurawal garis bintang contoh 2 bintang garis $i sama dengan 1 titik koma while buka kurung $i kecil sama dengan 10 tutup kurung 2 eco $i titik koma $i plus titik koma Apa? penjelasan kedua contoh di atas akan menghasilkan bilangan Aku juga diketahui. Aduh, siapa itu kan? Ini sama kan telur yang di situ. Arti katanya menyatakan. Tidak ada, minum sudah habis. contoh Habis. contoh 1 dan contoh 2 Saya boleh? sama hanya berbeda Ambil tangan. tulisan saja. Sudah, Bu. Makasih. Oke. Makasih. Jadi untuk struktur pengulangan yang berikutnya adalah while. Ya. Untuk pernyataan while digunakan untuk mengoperasi selama kondisinya benar. Kita mengulang operasinya selama kondisinya true. True itu benar. Dan ini contoh yang kedua. Nah, di sini contoh 1, jika I dari $i sama dengan 1, kita masukkanlah nilai while-nya, nilai I lebih kurang atau sama dengan 10, maka I plus. Jadi, di sini, ini bisa terjadi pengulangan operasi. Jadi, antara 1 dan 10 ada banyak angka. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di sini ada sama dengan, berarti masih angka 10 masuk. Nah, ketika operasi itu dimasukkan, di sini misalnya kita masukkan 2, berarti di sini I plus. Jadi dia 2 itu terjadi pengulangan operasi. Kita masukkan 1, kita masukkan 2, itu operasinya itu pakai while. Dia akan terhitung 1 sampai 10. Jadi akan nanti keluarannya itu akan muncul, kita cuma masukkan operasi ini ya, $i sama dengan 1 while yang angka yang lebih kecil dari 10 itu akan terprint, akan masuk. Jadi ini operasinya cuma sedikit, tapi dia ketika outputnya di halaman web browser itu akan muncul angka 1 sampai 10 karena dia pengulangan, karena kita gunakan while. Contoh yang kedua, jika I sama dengan 1, kita gunakan while, dia ini lebih kecil dengan 10. Oh ini sama saja yang di atas ya. Jadi ini pakai and while, ini tidak pakai ya. Jadi kedua contoh di atas itu akan menghasilkan, jadi contoh 1 dan contoh 2 itu di halaman web browser itu akan menghasilkan bilangan 1 sampai dengan 10. Jadi ketika program ini, struktur program ini kita masukkan ke skripnya kita, itu ketika di halaman web browser akan muncul angka 1 sampai dengan 10. Dia berjejer ke bawah. 1 sampai 10 karena ini 1 dan batasnya adalah 10. Yang ini juga sama. Ini angka 1 dan lebih kecil dari 10. Jadi ini sebenarnya contoh 1 dan contoh 2 sama saja. Nanti keluarannya itu akan muncul bilangan 1 sampai dengan 10. Contoh 1 dan contoh 2 mempunyai fungsi yang sama, hanya berbeda pada gaya penulisan. Oh iya betul. Jadi contoh 1 dan contoh 2 ini sama saja. Skripnya berbeda, tetapi hasil di halaman web browser itu akan sama. Jadi akan muncul angka 1 dengan 10 ya.
Di sini Bu Guru tidak tuliskan halaman outputnya, tapi kalau di halaman output di browser itu akan muncul angka 1 sampai dengan 10 kalau kita melakukan pengulangan. Jadi kita misalnya ingin menuliskan angka 1 sampai 100, kita tidak usah tulis 1, 2, 3 sampai 100. Masukkan saja struktur pengulangan while, di mana strukturnya I sama dengan 1, kemudian masukkan while, masukkan I lebih kecil sama dengan 100. Ketika di run, itu akan muncul angka 1 dengan 100. Oke? Sampai sini paham? Untuk while? Paham, Bu. Nah, jadi while dia itu untuk operasi pengulangan. Nah, berikutnya kita masuk struktur yang terakhir adalah struktur for. Cahya, silahkan dibaca. Struktur pengulangan for. Pernyataan for digunakan untuk mengulang operasi selama kondisi yang ditentukan. Contoh akan menampil. Dibaca ini Bu contohnya. Garing-garing. Garis miring, garing-garing. Akan menampilkan angka 1 sampai 10. Langsung ke babu keterangan skrip. Iya. For dalam kurung I sama dengan 1 titik koma. Dibaca ini skripnya. Kan tadi bekas turun sepeda. Nggak terlalu jelas. Nggak terlalu jelas. Nanti buku bacakan ya, nanti keterangannya kamu baca. $i sama dengan 1 titik koma, $i lebih kecil sama dengan 10 titik koma, di mana $i plus plus. Balas kurung kurawa, kemudian echo titik koma, kurung kurawa. Keterangan skrip. Apa ini bacanya Bu Guru? Dolar. Dolar sama dengan 1 adalah nilai Dolar awal. I sama dengan 1. Dolar I sama dengan 1 adalah nilai awal perulangan akan dilakukan. Dolar I sama dengan 10 adalah nilai akhir perulangan akan diakhiri. Dolar 1 plus plus Dolar adalah I. Dolar I tambah atau plus huruf plus? Dolar I plus plus adalah nilai perubahan. Di sini ditulis dolar plus plus berarti dolar I akan bertambah 1 per 1 karena dolar plus plus sama dengan dolar I sama dengan dolar I tambah 1. Oke, makasih ya Cahya. Jadi semua yang membacakan itu Bu Guru kasih semua 2 poin. Jadi artinya itu dolar plus plus, artinya dolar tambah yang di depan ini tambah 1. Jadi kalau misalnya ini dolar yang di depan ini 2, berarti dolar tambah 2. Jadi ini karena dia 1 berarti dolar tambah 1. Ya. Jadi dolar I sama dengan 1 adalah nilai awal. Dolar I lebih kecil sama dengan 10 adalah nilai akhir. Jadi untuk pengulangan ini nanti akan muncul 1 sampai dengan 10 ya. Karena itu dia mengalami pengulangan awal dan nilai akhir yang seperti itu ya. Nah, ini adalah praktek latihan. Kita sampai jam berapa sih ini? Pelajaran PBPB? Jam 10 kayaknya. 9.40 ya. 9.40, sekarang jamnya Ibu Guru jam 9:07 ya. Masih ada 40 menit. Nah, sekarang kita akan praktek ini ya. Praktek untuk membuat formulir .html lalu simpan di folder WebRoot. Kemudian ini kalau simpan di exam atau Tedok. Nah, di sini
kita akan siapa yang bantu Ibu untuk mempraktekkan latihan ini. Jadi ini langsung di body. Di akhir untuk membuat formulir, Ibu guru akan kirimkan skripnya ke WA. Jadi kalian ini tidak usah tulis skripnya. Ya, langsung kalian masukkan ke notepad-nya dan lihat tampilannya di web browser. Jadi Ibu guru kirim ke WA dulu. Dan silahkan yang pakai laptop atau yang gunakan HP, silahkan coba. Yang sudah berhasil, silahkan angkat tangan dan silahkan presentasi ya. Ibu guru kasih 5 poin. Sabar ya, Ibu guru ke halaman WA dulu. Ibu guru copy dulu ya. Kalau Ibu guru mau copy, Ibu guru back dulu kayaknya. Sebelumnya, sebelum kita hilang masing-masing tinggal 13. Ibu guru mau print screen dulu ya. Sabar. Ibu guru mau akan kirim contoh latihan ini di WA ya. Jadi kalian tidak usah ketik terlalu banyak. Ibu guru copy, masuk ke WA. WA-nya itu yang WA grup yang bukan kelas ya, yang web. Ibu guru 2 kali kirim ya. Lama terbuka. Sabar. Nanti materinya ini Ibu guru akan kirimkan sebentar di Google Classroom. Karena terakhir itu akan ada tugas yang akan kalian kerjakan ya. Pertama kali lah ini terbuka. Layar Ibu kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Oh ya, sabar ya. Kita harus bersabar. 14. Alia, Asni, Eka, Aitmatul, Putu, Jupri, Lisa, Wahab. Ini saja terus yang muncul. Yang lain nggak muncul-muncul. Oke, kita masuk di web ya. Jadi ini bersambung ya. Ini skripnya bersambung ya. Sabar untuk sambungannya. Guru copy dulu. Jadi ketika kalian masukkan skripnya, jangan dipotong ya. Kenapa lama? Sudah. Oke, sudah ada skripnya di web. Silahkan yang menggunakan laptop atau yang menggunakan Android, silahkan mengcopy skrip ini. Tapi lihat skrip ini dia dimulai dari body ya. Jadi kalian silahkan bikin struktur HTML, head, HTML, head, title masukkan nama kalian, kemudian body, masukkan kemudian bodinya yang ini ya. Kemudian tutup form, baru tutup body. Yang sudah membuat ini ya, yang sudah membuat praktek atau latihan ini dan sudah ada tampilannya di run di halaman web browser, itu silahkan aktifkan mikrofon dan Ibu guru mau lihat dia presentasi. Ibu guru kasih 5 poin untuk hari ini ya. Jadi pengumuman untuk hari ya. Iya nak? Tampilannya ke formulir. Tampilannya nak kenapa? Kayak formulir. Iya, formulir memang tampilannya.
Alia sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Alia mau presentasi, silahkan Alia presentasi. Ibu guru stop presensin ya, supaya Alia bisa presentasi. Jadi sambil menunggu Alia presentasi, ambil bahasa Inggris, ada tugas bahasa Inggris. Nggak usah kalau gitu. Jadi sambil tunggu Alia presentasi, ya. Oke, Alia sudah mengcopy skripnya. HTML-nya sudah dimasuk. Hasil browsernya coba lihat kembali Alia. Nah, jadi ini adalah skrip untuk membuat formulir pendaftaran. Jadi ketika dimasukkan namanya, coba Alia masukkan, harus dimasukkan. Iya. 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 Pakai HP-nya saja, Papi. Laptopnya yang pakai, Papi. Ya, terserah engkau. Oke, ini kenapa halamannya tidak tersedia? Karena kita belum buat link untuk ketika kita mengisi ya. Jadi ketika coba klik kirim. Tunggu, Bu. Namanya juga hilang di atas. Begini, Bu. Oke, ini kenapa tidak ada halaman lanjutannya dan dia tertulis halaman web tidak tersedia karena kita belum di skrip tadi itu belum ada halaman terusannya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana kalau kita mengelik kirim itu akan muncul tampilan namanya yang sudah diinput tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi silahkan mempelajari skripnya yang sudah ada. Sekarang kita lanjut di latihan berikutnya. Ini latihan pertama ya. Jadi ini kalau kita membuat formulir. Jadi perhatikan baik-baik skripnya. Di sini formulir pendaftaran. Actionnya itu daftar PHP. Body. Di sini masuk nama. Kemudian tipenya teks. Kemudian masukkan umur. Tipenya juga teks. Harusnya ini kalau umur tipenya bukan teks ya. Dia harusnya angka. Integer. Email, tipenya teks, kemudian password, tipenya password. Di sini ulangi password. Kemudian masukkan jenis kelamin, tipenya input, radio value cewek atau cowok, kemudian input, submit, value. Ini tadi tampilannya dia ketika ditulis kirim, submit, dia tidak tersubmit. Kenapa? Karena kita belum aktifkan submitnya di sini. Nanti kita pelajari bagaimana mengaktifkan submitnya, dia itu berupa link. Nanti ada pelajaran memang, tapi kita sudah pelajari kayaknya tempoh hari yang untuk link. Jadi ketika ini diklik, submitnya diklik, itu akan nge-link langsung ke halaman yang kita inginkan, di mana formulir ini akan keluar. Ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut di latihan berikutnya. Loh, latihan berikutnya mana? Ini kalau untuk membuat daftar. Ibu guru akan kirim lagi. Ini 1, 2, 3 ini satu line semua ya, dalam satu skrip. Ibu guru bisa karena dia tidak cukup di halaman ini. Jadi ibu guru akan kirim ini ke grup WA. Silahkan yang bisa mengerjakan, silahkan kerjakan.
Aduh, saya tidak present ternyata dari tadi. Jadi kalian nggak melihat apa yang saya ngomongkan. Jadi latihan yang kedua adalah ini. Kelihatan tidak layarnya? Kelihatan, Bu. Oke, jadi ini latihan kedua. Jadi kita hari ini 2 latihan. Jadi silahkan yang untuk mendapatkan 5 poin, silahkan dikerja. Selain Alia ya, Alia sudah dapat poin yang lain. Jadi gantian supaya yang lain juga dapat poin. Ini adalah satu skrip semua, hanya Ibu Guru bagi 3 karena dia tidak muat sampai ke bawah ya. Ini skrip ini Ibu Guru akan kirim ke grup WA dan silahkan kalian coba. Yang menggunakan HP atau menggunakan laptop silahkan dicoba. Dan setelah sudah berhasil, silahkan verifikasi sini ya. Sabar, kita buka WA. Ini juga sudah selesai ya. Oke. Ibu Guru ambil yang pertama saja ya, Lisa. Boleh coba yang kedua. Skrip yang pertama, bukan skrip yang pertama sebenarnya. Untuk yang lain satu ya. Ini satu skrip semua ya. Jangan kalian potong-potong. Ini Bu Guru potong karena tidak muat lah dia. Nanti kalian copy terus paste lagi bawahnya. Ini di body juga ya. Jadi kalian bikin struktur HTML di atasnya. Ini di halaman body. Oke, Bu Guru sudah kirim. Harusnya Bu Guru kirim di kolom chat saja ya. Oke, yang sudah selesai itu silahkan angkat tangan dan presensi ya. Apakah ada yang sudah? Apakah ada yang sudah selesai? Ini jadi kalian tidak susah ya, karena Ibu Guru sudah kasih skripnya, kalian tinggal copy, tinggal masukkan struktur HTML-nya dan lihat tampilannya. Ini adalah kolom daftar, jadi kalian membuat formulir pendaftaran. Ya belum? Yasmin, dia helef. Bu, di sini tipenya. PHP, Bu. PHP? Iya, Bu. Iya, karena kita kan di sini masukkan memang tipenya ini PHP karena dia tetap HTML ya, walaupun dia ini .php, ini karena dia tetap HTML. Kan kita maksudnya kalau PHP itu ada PHP di dalam HTML berarti dia sebagai server, bukan sebagai klien. Kan kita sudah pelajari minggu lalu tentang klien dan server. Kalau kita mau jadikan script ini sebagai server, dia di dalam bodinya kita masukkan PHP. Tapi kalau dia kita cuma jadikan klien saja, dia tidak sebagai server, tidak usah pakai .php. Tapi karena ini menggunakan PHP, jadi kita masukkan. Tapi simpannya .html. Bu Guru, yang muncul nomor HP, Bu. Nomor HP, coba silakan mau presentasi. Siapa yang mau presentasi, silahkan angkat tangan atau ngomong di kolom chat, bilang Bu saya mau presentasi. Siapapun yang sudah selesai, silahkan. Kalau salah, Bu. Belum coba. Asni angkat tangan. Asni mau yang raise hand itu Asni sama, kita lihat ya.
Putu, Asni hilang, angkat tangannya. Berarti Putu mau coba? Ya, Bu. Oke, silakan Putu. Asni tadi angkat tangan terus hilang. Kok salah tinis ke Asni? Padahal Ibu Guru berharap kau tampil loh. Oke, silakan Putu. Nggak bisa, Bu. Silakan. Ibu Guru masih Silakan pusing. presensi ya. Ibu Guru stop presensinya Bu Guru supaya Arya bisa present. Sekedar informasi ya. Jadi tadi itu ada 7 orang yang mendapatkan poin 2 tanpa perlu membaca materi karena dia masuk di kelas itu sesuai jadwal. Jadi setiap pelajaran Ibu siapa yang masuk sesuai jadwal itu akan Ibu Guru berikan 2 poin ya. Oke, silahkan sambil ngomong Putu. Sudah kelihatan, Bu? Iya, kelihatan. Ini skripnya. Nah, pas dijalankan dia begini hasilnya, Bu. Cuman angka yang keluar. Betul. Sama saya. Belum hapus itu nomornya. Hapus nomornya itu. Yang mana? Nggak dipakai deh. Itu. Ya, itu. Ini. Hapus. Ya. Biar tangganya ada kopi. Nomor Nggak ada yang, Bu? tidak. Nggak ada yang muncul. Ya, Bu. Kenapa itu di Wahab? Di save HTML atau PHP? Saya save HTML. Sini Belum tutup berarti. Bukan ke Coba PHP. putus save pakai .php. Ya coba dicoba pakai di save dulu pakai .php. Enggak bisa Bu kalau pakai PHP Bu. Ada muncul tulisan. Soalnya Apa situ tulisannya pembukaan Renaldi? Belum ditutup ini. Kalau Rohim sudah coba save pakai PHP? Belum, Bu, belum. Coba dulu kok di save pakai .php. Tadi Renaldi nggak bisa ya? Coba yang lain yang lagi pakai laptop, coba di save dalam .php dan kita lihat apa hasilnya. Bu. Tidak bisa di run di Google Bu. Kalau PHP Bu. Bisa, Ji. Iya, karena Nggak PHP bisa. kan dia itu Biasanya kalau di run, Bu, dia muncul lagi skripnya. oh gitu ya. Oh ya, nanti untuk latihan 2 ini silahkan kalian lihat maunya apa sih ya untuk latihan 2 ini. Sama saya juga save dalam PHP. Anu yang muncul, script kembali yang Boleh muncul. sudah coba? Iya, tapi Tidak ada yang muncul. Iya, Bu. Oh ya, kita lihat Putu lagi mencoba ya. Yang ini, Bu. Iya. Oh iya, Itu. ya sudah betul. Coba dijalankan. Coba deh. Tugas berapa sih tadi? Tugas PHP namanya tadi. Ayam udah mau bertelur nih, itu kasihan. Itu tugas PHP. Nggak bisa. Ya, itu. Nggak bisa di Google ya dia. Nggak bisa. Ini, Bu. Tuh, muncul kayak gini. Coba buka aja saja. Hasilnya. Skrip Oh, yang di. Bu. Coba hasilnya di Google. Oh, skripnya yang muncul ya. Yang muncul. Oh iya, iya, iya. Nanti kita explore lagi. Ini latihan 2 sebenarnya maunya apa ya? Oke, makasih untuk Putu. Ibu Guru kasih 5 poin ya. Oke, jadi untuk hari ini untuk pelajaran kita itu tentang struktur program. Ada if, ya, ada while, ada switch, ada for. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberi kalian tugas. Mana tuh tugasnya?
ini ya sambungannya yang tadi untuk cek hasilnya, isi lalu data sembarang lalu klik kirim. File daftar PHP akan memproses. Oh, begini maksudnya tadi itu. Yang kalian bikin skrip 1 dan skrip 2. Jadi untuk yang ini ya, latihan 1 bikin dulu formulir HTML. Kemudian untuk ini buat daftar PHP. Nah, penjelasannya di sini untuk kalian buka dulu filenya yang formulir, lalu isi dengan data kalian sembarang saja, lalu klik kirim. Nah, file daftar PHP itu akan memproses data dari formulir.html, terutama akan memvalidasi data yang sudah dimasukkan oleh user ke formulir sehingga user akan mendapatkan pesan ketika ada data yang wajib diisi masih kosong. Jadi latihan 1 dan latihan 2 ini saling berhubungan. Jadi ketika kalian mengisi ini, nanti di daftar PHP yang kedua ini akan menginformasikan kepada kalian kalau ada data yang belum diisi, itu dia akan menginformasikan bahwa kalian belum isi. Seperti itu, jadi harus diisi dulu baru bisa dikirim. Nanti kalian coba ya, menghubungkan latihan 1 dan latihan 2. Bu Guru sih belum kerja juga. Kalau ada dari kalian yang bisa menghubungkan, itu Ibu Guru kasih tambahan 10 poin ya. Nanti kalian kerja setelah ini ya. Oke, tugas kalian, tugas untuk minggu ini, tugas individu, itu kalian membuat program. Jadi contoh yang tadi itu tidak boleh lagi dipakai, baik untuk if, switch, while, dan for. Silahkan kalian browsing, cari contoh untuk if, bagaimana skripnya, dan bagaimana tampilannya di halaman browser. Begitu pula dengan switch, while, dan for. Nah, untuk tugasnya itu silahkan SS skripnya dan SS outputnya. Terus kirim ke GC. Sampai sini paham? Paham. Paham, Bu. Oke. Tugasnya tidak susah ya? Tugasnya tidak susah ya? Susah gampang. Silakan browsing, banyak sekali contoh if, contoh which, contoh while, dan for di internet. Silahkan kalian bikin. Jadi kalian perhatikan, oh kalau if begini yang kalian masukkan skripnya. Kalau bisa jangan dikopas ya, kalian tulis supaya kalian paham. Oh kalau if yang seperti ini dan tampilannya seperti ini. Kalau switch, kalau while, dan for. Jadi kalian tahu bagaimana mengaplikasikan keempat struktur program yang kita pelajari hari ini. Oke? Oke? Oke, Bu. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jadi contoh kedua tadi Dosan. Begini, untuk contoh 1 dan contoh kedua itu ada, itu dia berhubungan. Jadi kenapa tadi waktu Alia kerja dia tidak, ketika dia klik submit itu tidak ada tampilan berikutnya. Nah, di contoh 2 itu ada lanjutan dari skrip yang pertama. Apabila kalian klik submit dan ada yang masih kosong, kalian belum isi, nanti itu akan ada informasi bahwa kalian harus mengisi lengkap dulu semua kolom-kolom yang masih kosong, baru bisa kalian submit. Itu adalah skrip yang berhubungan. Jadi skrip itu dimasukkan dalam satu halaman skrip, jadi dia tidak terpisah. Seperti itu. Nanti kalian coba saja, tapi itu bukan tugas, dicoba-coba saja supaya kalian lebih banyak pengalaman dalam program. Tapi tugas kalian yang kalian harus kerja adalah yang ini. Buat program menggunakan if, switch, while, dan for. Jadi ini ada 4 ya. Jadi ketika ditampilkan skripnya dan outputnya berarti dia ada menjadi 8. Jadi untuk if, skripnya apa, kemudian outputnya bagaimana, ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Berarti Ada? kita bikin ini, Bu, 4 skrip. 4 skrip kita bikin, Bu. Iya, 4 skrip dan 4 output. Iya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Ada. Ada? Masih ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada,
Terima kasih karena kalian mau tetap stay di room walaupun Ibu Guru tadi sempat lost. Ibu Guru mau kasih 5 poin. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Halo? Adakah yang mau menyimpulkan apa materi kita hari ini? Oke, silakan Jupri. Jadi kesimpulan adalah dari if else itu else. Oke, Ibu Guru sebenarnya dengannya putus-putus tadi bilangnya if ya. If ada 4 itu Jupri. Ada if, while apa Bu? while, While dan for. satu lagi Itu kayaknya switch. Oke, Ibu Guru kasih 4 poin Jupri ya. Oke, jadi kesimpulannya, jadi hari ini kita mempelajari tentang struktur program pengulangan. Ada if, ada switch, ada while, dan ada for. Itu ya. Nah, ingat tugasnya keempat ini, itu waktunya 1 minggu dari sekarang. Minggu depan itu kalian kumpul ya. Nanti Bu Guru akan berikan tempat untuk kalian mengumpulkan di Google Classroom. Rehan nanti jatuh. Ya. Oke, Ibu Guru rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu Guru mau kalian mengaktifkan kamera karena Ibu Guru akan melakukan SS absen hari ini. Silahkan diaktifkan kameranya. Belum muncul, baru Rahmat. Rahmat, kamu baru masuk. Baru bangun Bu, Ma. Iya, baru masuk ini. Bu Guru hampir kasih alfa kamu karena kamu enggak muncul di room. Oke, Yasmin belum muncul, Rohman belum muncul, Alia, Eka, Epa ini belum muncul kameranya. Silahkan diaktifkan kamera karena Ibu Guru mau mengabsen kamera. Yasmin, saya lihat mukanya. Oh ya, saya sudah lihat Yasmin. Oke. Wah, si Rohman Rohim hari ini berpakaian merah ya. Mana? Kembar. Mana? Oke, sudah. Ibu Guru sudah ambil SS-nya. Boleh dimatikan kameranya. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu Guru tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.